Nada, Indah, Nisa. Kenapa Nisanya nak? Jadi kita doain ya semoga Ananda Nisa lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kita semua. Amin. Ya, Rasya, Mutia, Sakwena, Amal, Samara, Kenzi.
Ya, kita belajar tentang malaikat-malaikat Allah. Silakan ada Pak Kenzi, silakan duduk Kenzi. Ya, siapa yang tahu malaikat-malaikat Allah itu? Ibu tanya dulu. Rukun iman ada berapa? 6. Apa yang pertama? Iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Inilah yang akan dipelajari, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Baik, anak-anak ibu semuanya, lihat ke depan. Dan malaikat-malaikat Allah. Tahu nggak malaikat itu nampak nggak dia? Tidak, malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Malaikat itu ciptaan siapa? Allah. Baik, dari pelajaran hari ini kita belajar tentang mengenal rukun iman. Terus setelah itu dapat mengetahui siapa aja malaikat. Terus kita harus yakin kepada malaikat. Dan kita harus yakin kepada malaikat. Malaikat itu yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Baik. Ya, malaikat Allah. Siapa yang menciptakan malaikat tadi? Allah. Berapa malaikat yang wajib diketahui? 10. Kemudian malaikat itu juga mempunyai sifat malaikat. Kemudian kita harus beriman kepada siapa? Kepada Allah. Dan malaikat itu juga imannya kepada Allah. Baik. Dan lihat ke depan. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah salah satu makhluk gaib ciptaan Allah yang wajib dipercayai adanya. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Baik, sekarang kita belajar malaikat. Yang pertama tadi malaikat diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh siapa nak? Oleh Allah. Malaikat dari malaikat diciptakan dari cahaya. Berapa malaikat yang wajib diketahui? Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Oke. Dan malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ini dia. Malaikat yang wajib diketahui ada Jibril, ada Israfil, ada Israfil,
bertanya, Rasya, siapakah nama malaikat yang menjaga pintu surga? Menjaga pintu surga. Benar, untuk Rasya. Benar. Sekarang yang menanya dalam kubur siapa? Iya, benar. Berarti Anda sudah paham ya. Sekarang bertanya, Arsya, siapakah malaikat yang menurut yang menerima wahyu? Maaf, yang menurunkan wahyu. Siapa? Jibril. Benar. Good. Terima kasih anak-anak semuanya. Dan sekarang supaya ibu bisa tahu benar gak anak ibu sudah paham, ini ada latihannya. Kerjakan ya. Tulis namanya ya. Tulis namanya dulu ya. Tulis nama dulu ya. Ya? Oke. Silakan Rasya maju ke depan. Oke, yuk kita cek satu. Rasya satu. Oke, sama dulu. Boleh? Jadi, ya, Rasya coba bacakan Rasya. Yuk, silakan semuanya lihat semuanya. Rasya bacakan. Ya. Oke, bacakan Rasya. Manapun Jibril. Ya, benar. Dulu. Ya, benar. Lanjut Rasya. Ya, Israfil meniup sangkakala. Lanjut. Israfil mencabut nyawa. Ya, benar. Lanjut.
Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan dulu, terima kasih dulu dan Raja. Yang lain gimana? Sama jawabannya? Sama. Oke. Baik, sekarang lihat ke depan. Dah, kertasnya boleh dikumpul. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Ya. Gimana lagi? Oke. Mana lagi? Oke. Udah semua ya? Ya, ini gimana? Terima kasih. Baik. Baik, anak-anak semuanya. Dan lihat ke depan. Tadi kan untuk sementara ibu mengetahui yang kita baca tadi hafal nggak? Rupanya anak-anak pintar sekali. Semuanya hafal. Lihat ke depan. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, malaikat itu dikasih Allah wahyu. Misalnya perintah sholat. Malaikat sampaikan ke malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril sampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad. Barulah malaikat Jibril turun menyampaikan perintah sholat itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nantinya akan menyampaikan kepada umatnya. Malaikat Jibril adalah penghubung antara Allah SWT dengan Nabi dan Rasul. Berarti malaikat Jibril itu yang menyampaikan apapun yang dibilang Allah untuk nabinya, maka malaikat Jibril yang menyampaikannya. Ya, lanjut. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia. Nah, nanti malaikat Mikail inilah yang akan memberi rezeki. Misalnya, kalau rezeki dia rajin bekerja, maka rezekinya juga banyak. Kalau misalnya malas bekerja, ada nggak rezeki? Tidak. Kita misalnya tidur aja di rumah, tiba-tiba nanti mana tahu udah turun dari malaikat Mikail sampai ke rumah kita, tiba-tiba kita bangun tidur ada misalnya nasi, ada nggak? Tidak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rezeki itu kita harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha, maka rezeki itu tidak akan turun dengan sendirinya. Kemana alhamdulillah. Lanjut ya. Malaikat Israfil. Siapa bu malaikat Israfil itu? Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Kalau misalnya hari udah mau kiamat, nanti ada dengar trompet yang bakal mendengar ke seluruh isi bumi. Itu siapa yang niupkan? Malaikat Israfil. Ada berapa kali trompetnya? 2 kali. Trompet pertama peringatan nih, trompet keduanya itulah tanda hari kiamat. Kita juga pernah dengar kalau ibu dulu di Padang, kalau misalkan ada tsunami bunyi juga, tapi untuk daerah Padang aja bunyinya seringnya sekencang-kencangnya, berarti itu tanda-tanda akan tsunami kalau di Padang. Tapi kalau malaikat Israfil bunyi trompetnya itu bukan untuk di Batam aja, untuk seluruh dunia, yang mana dunia itu akan dihancurkan, akan menjadi padang pasir, dia akan menjadi padang yang mana tidak ada yang hidup di situ. Walaupun bilang dia punya tenaga gaib, nggak akan hidup kalau udah datang pada hari kiamat. Lanjut. Malaikat Israel. Ini malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Karena kita kalau udah nyawa kita itu dibilangnya tercatat di buku kita, kalau kita udah meninggal dicabut oleh malaikat Israel, maka tidak ada kata nantilah saya bayar walaupun kita banyak uang tetap akan dicabut nyawa kita. Nggak ada kita orang kaya bisa nggak beli nyawa? Enggak. Kalau udah mati nggak bakal hidup kembali. Hidupnya kapan? Nanti di akhirat. Hidup lagi untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Misalnya di dunia ini kita rajin sholat, maka tunailah perbuatannya sholat itu dengan pahala
ambil lagi punya temannya misalnya. Di akhirat itu misalnya nanti di akhirat saya bayar bu, nggak ada. Di akhirat itu nggak ada yang menerima barang. Misalnya sebaliknya di akhirat, misalnya kita cari pensil nih, kita cari orang semuanya itu yang akan dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad itu berkumpul semuanya hidup, ketemu nggak dengan teman kita? Enggak. Makanya Ibu sering ingatkan, jangankan dengan teman, dengan orang tua kita aja belum tentu kita ketemu. Kenapa? Karena itu ya dihidupkan semuanya. Orang nggak mikirkan mana yang mama saya, mana yang itu, nggak ada. Orang memikirkan di mana timbangannya supaya timbangannya masuk, ya masuk timbangannya berat dan dia masuk surga. Kecuali anaknya itu rajin sholat, rajin tahfiz, rajin baca Al-Quran, rajin dia mendoakan orang tuanya. Bisa dia, ya Allah, saya nggak mau masuk surga sendiri, saya mau orang tua saya juga ikut dengan saya. Dengar nggak? Pernah nggak dengar itu? Pernah. Pernah dengar itu dari kisah yang mana anaknya rajin tahfiz, rajin sholat, orang tuanya sholat tapi sering telat. Dan orang tuanya masuk apa? Walaupun kita sholat dan sholat kita jarang, kita masuk neraka juga. Nah, kenapa? Karena kita melalaikan waktu sholat dan masuk neraka. Nanti anaknya masuk surga. Anaknya minta sama Allah, ya Allah, ibuku selalu mengingatkan untuk sholat tepat waktu, pergi ngaji. Boleh nggak ya Allah? Aku minta supaya ibuku juga ikut aku masuk surga. Maka Allah izinkan dan dia mencari ibunya dan dia minta ibunya, bisa dia bawa ibunya masuk surga. Nah, ingat berarti orang ayah dan ibu kalian itu siapa yang punya apa namanya? Yang bisa menolong ayah dan ibunya? Anaknya sendiri. Kalau anaknya rajin beribadah, maka dia bisa menolong ibu dan ayahnya ya. Lanjut. Sekarang malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanya dan melakukan pemeriksaan manusia di dalam kubur tentang amal perbuatan mereka semasa masih hidup. Kita bilang kan, Bu, kalau udah mati dia udah mati aja. Bukan. Mati itu misalnya di dunia aja baru. Di akhiratnya baru dimulai. Oh, ini orang meninggal nih di kubur. Setelah itu dah langkah 7 langkah orang dan langsung mendekatkan. Nanti marah buka kata mereka. Siapa Tuhan engkau? Allah bu, nggak bisa. Kalau orang nggak punya, jawabnya dengan mulut. Jawabnya dengan apa? Dengan amal perbuatan. Orang amalnya banyak, dia bisa jawabnya. Tapi kalau dia tidak punya amal, tidak bisa jawab. Nggak bakal bisa jawab. Kenapa? Karena semuanya dikunci. Mulutnya dikunci, matanya dikunci, telinganya dikunci. Semuanya udah kaku. Yang jawabnya apa? Amal perbuatan. Lanjut. Raqib. Malaikat Raqib mencatat segala amal baik yang dilakukan manusia. Contoh, misalnya botol teman jatuh, kita ambil, kita taruh. Susah nggak? Ya, tapi itu dapat pahala. Walaupun ada dinya, walaupun sebiji zarah pun akan tetap dihitung itu pahala. Misalnya kita lari-lari nih, nampak ada duri, kita ambil durinya, kita buang ke tong sampah, itu udah dapat pahala. Kenapa ibu sering cerewet? Tolong dulu sampahnya yang ada di depan sini. Bukan saya loh bu, tapi ibu udah mengajarkan kalian supaya dapat pahala. Kalian ambil sampah itu, kalian buang, kalian udah dapat pahala. Yang buang tadi dapat pahala. Yang buang sampah sekarang dapat dosa. Karena nyari pahala itu tidak susah, gampang nyari pahala itu. Nyari dosa itu susah. Iya nggak? Susah gampang nyari dosa. Gampang, tabur isi. Dapat dosa 1, ya kan sih? Iya kan sih? Oke lanjut. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Contoh, curi teman, ganggu isi teman, dapat dosa. Makanya sekecil apapun, kalau dia berbuat dosa akan tetap dicatat itu dosa. Oleh malaikat
apa? Yang mencatat amal dulu. Malaikat Atid. Oke. Lanjut. Malaikat Malik. Malaikat Malik itu besar, seram dia. Dia jaga pintu. Yang banyak dosa masuklah, kata dia kan. Jempolkan yang dalam api neraka itu, yang mana apinya sangat besar. Oke, coba kalian misalnya besok nanti sampai rumah, terpegang air panas, panas nggak? Air panas itu pegang panas, apalagi kena api neraka. Lanjut, malaikat Ridwan menjaga apa dia? Pintu. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Yang mana kalau kita mau ketemu malaikat Ridwan harus banyak-banyak berbuat baik. Lanjut. Dan sifat-sifat malaikat. Malaikat itu mempunyai sifat. Apa sifatnya? Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berjenis kelamin, selalu taat kepada Allah. Satu lagi, tidak punya nafsu. Apa dia mau makan? Dia nahan lapar enggak? Dia itu nafsu untuk makan, itulah nafsu. Nafsu itu apa? Itu kita mau makan, itu nafsu untuk makan, nafsu untuk minum. Dia nggak punya waktu untuk makan, nggak ada bawa nafsu untuk minum, nggak punya nafsu untuk tidur. Coba kita nggak tidur satu hari, bisa nggak? Kepalanya pusing, mau muntah, betul nggak? Betul. Coba nggak makan, puasanya 24 jam, bisa nggak? Enggak. Puasanya nih dari jam 7 pagi ini sampai 7 lagi besok, bisa nggak? Enggak. Mati gitu ya? Iya, mati kita. Iya. Kemudian lanjut, beriman kepada malaikat. Di dalam Al-Quran itu, dan kita ulang lagi ya, di dalam Al-Quran itu malaikat Jibril itu diulang sebanyak tiga kali. Malaikat Jibril dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril itu mempunyai nama lain, yaitu Rohul Kudus atau Ruhul Amin atau Roh Kudus. Itu yang nama lain dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail, apa Mikail tadi? Membagi rezeki. Rezekinya adalah contohnya hujan. Batam dalam ada hujan ya? Iya kan? Kenapa? Karena stok air Batam masih banyak, makanya masih kasih hujan. Ya. Kemudian kesuburan tanah. Kalau malaikatnya misalnya malaikat Mikail inilah yang akan memberikan tanah ini subur. Nah, walaupun misalnya kita kasih pupuk, tapi malaikat Mikail yang akan bilang itu tanahnya subur, bisa nggak subur? Tidak. Kesehatan juga diberikan oleh malaikat Mikail. Yang mana kalau kita itu rajin menjaga pola hidup kita sehat, maka kita akan sehat. Malaikat Israfil tiupan tadi ibu ada tiupan malaikat Israfil ada berapa kali? 2 kali. Tiupan pertama itu untuk mematikan semua manusia. Yang keduanya membangkitkan manusia setelah hari kiamat. Itulah dibangkitkan lagi manusia itu oleh malaikat Israfil. Nah, oke, lanjut. Ini ada tugasnya, kerjakan secara berkelompok.
Tempel nanti ya. Gunting dulu, yang ini gunting. Siapa yang belum dapat gunting? Siapa yang guntingnya dua tadi? Bukan gunting dua ya? Gunting berapa? Ya. Ya, tempel nanti ya. Tempel. Ya semua, berbunyi semua. Ya, nanti baru ditempel. Siapa yang mau tempat makanan? Ya, ya benar. Ya. Ya, lihat dulu depan. Contohnya gini. Ini malaikat Jibril, ngapain ya? Apa tugas malaikat Jibril? Ya, gunting malaikat Jibrilnya.
mencatat amal buruk, mungkir menanyana dalam buku, Israfil mencabutnya. Oke, tepuk tangan untuk perempuan satu bersama, Pak. 1, 2, 3. Menyampaikan wahyu.
apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti Ya. Malaikat apa yang mencatat amal buruk? Akhirul bahkan semuanya. Lanjut. akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan pada aku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya. Ya, bagus ya. Dan tahu kan siapa tadi malaikatnya? Malaikat? Oke, baik. Dan kesimpulannya hari ini aku tanya lagi, berapa jumlah malaikat? Oke. Ini ada tugas yang harus dikerjakan satu dua. Nih, artinya 10 per 2, ayo. Satu, dua. Satu sampai 10 ya. Ayo, satu, dua, sampai 10. Ayo. Ayo, satu sampai 10. Oke, silakan dikerjakan. Dah. Ayo, sekali lagi. Dah. Oke, kompetisi sudah selesai. Oke, baik. Ini tugas terakhirnya ya. Oke. Oke, udah. Oke, boleh ya. Oke. Lagi. Sana. Ya. 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 Ayo. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik, sudah selesai pembelajaran kita hari
malaikat apa siapa nama malaikat yang memberikan kesehatan kepada kita? Iya benar. Mikail. Ayo. Benar atau salah? Kenapa ini? Oke. Baik, setelah itu kan tadi sudah mau habis. Ingat pelajaran kita hari ini apa namanya? 10 malaikat harus dihafal ya nak ya. Baik, setelah itu boleh disimpan bukunya. Pegang dulu ya. Ya. Bukunya dalam tas. Ayo silakan masukkan ke dalam tas. Mana bukunya? Ayo silakan dirapi. Silakan duduk. Pintarnya namanya. Silakan duduk. Dan sekarang pimpin doanya dulu. Dari sana